Bal akan tetapi kadzabu karena mereka mendustakan bima, mendustakan sesuatu lam yuhitu yang mereka belum menguasai bi ilmihi ilmunya. Walamma ya'tihim dan disebabkan karena belum datang kepada mereka takwiluhu pemahamannya yang benar. Nah ini Pak, sebab mereka kok tidak beriman itu sebabnya apa? Sebabnya ini Pak. Kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Karena mereka mendustakan apa yang belum mereka ketahui dan apa yang belum mereka pahami. Gitu Pak. Jadi ketika Rasulullah membacakan Al-Quran itu sudah langsung didustakan saja begitu Pak. Padahal dia itu nggak ngerti Quran ini kayak apa, kandungannya apa, isinya apa. Mereka nggak ngerti. Pokoknya didustakan, ditolak, gitu aja. Dan juga karena mereka belum memahaminya dengan sepenuhnya, Pak. Itu persis seperti zaman sekarang. Kalau ada orang Islam itu teroris, Islam itu kejam, wes ngono wae terus ditelan mentah-mentah, terus ditolak Islam. Sebabnya apa Pak? Sebab dia tidak mau mempelajarinya, tidak mau istilahnya tanya-tanya sama orang Islam. Sakjane iki Islam piye to? Gitu kan Pak. Dia dengar kabar saja. Kayak orang zaman dulu, Muhammad tukang sihir, wes dipercaya gitu aja Pak. Dipercaya gitu aja. Tapi Pak sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam itu rata-rata itu dia datang dari luar Mekah, ketika masuk ke Mekah itu terus diwanti-wanti, diperingatkan. Mas, hati-hati. Kini kono tukang sihir, jenenge Muhammad. Oh gitu Pak. Kalau orangnya itu baik, cerdas Pak. Dia nggak peduli. Ya. Coba saya mau tanya, saya mau lihat kayak apa sih orangnya, apa sih yang diomongkan, mantranya apa, kan gitu Pak. Banyak sahabat yang seperti itu. Ketika terus dia ditakut-takuti, tapi dia memang pengen tahu, akhirnya ketemu Nabi Muhammad, terus Muhammad bacakan apa yang katanya kamu ngaku jadi Tuhan. Coba bacakan apa wahyu dari Tuhan, dibacakan, terus direnungkan. Setelah mendengar itu Pak, direnungkan, diresapi. Dan mereka ngerti Pak, ini bukan mantranya dukun, ini bukan syair, ini bukan sihir, mereka tahu. Akhirnya terus mereka beriman. Agamamu itu ngajak orang untuk apa? Gitu kan Pak? Rasulullah ngasih tahu silaturahmi, menyambung silaturahmi, tidak makan bangke, tidak menyakiti orang, tidak menyakiti tetangga, berakhlak mulia, tidak minum khamr, tidak berzina, tidak nyembah berhala. Kalau orang setelah disampaikan seperti itu, dia ngerti Pak. Banyak yang masuk Islam. Nah, sebab apa mereka kok menolak? Karena mereka sudah kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Hurung paham, belum ngerti Islam itu apa, ning sudah ditolak dari awal. Ya sudah, enggak bakal dapat hidayah. Makanya orang-orang barat sekarang itu Pak, justru mereka penasaran Pak, Islam kok dijelek-jelekkan, Islam dianggap sering menumpahkan darah, Islam dianggap ini, Islam dianggap itu. Kalau mereka mau betul seperti itu Pak, penasaran, meneliti, biasanya dapat hidayah. Datang ke negara Islam, ke mana, ke Timur Tengah yang Islam atau kemana gitu, terus dilihat. Wong Islam iki senengane mateni wong ora gitu. Nanti dia akan sadar Pak. Nangis orang kayak gitu itu. Berarti selama ini wong barat itu senengane mung cuma jelek-jelekkan tok. Nah, ini. Jadi kita juga begitu Pak ya, kalau dengar sesuatu tidak boleh langsung ditolak mentah-mentah, dilihat dulu. Kalau kita nggak ngerti, tanya orang yang ngerti. Ustadz itu kok ada kelompok aneh itu piye Ustadz, tanya. Kalau memang nanti dijelaskan, oh itu kurangnya begini ya tidak boleh kita ikuti kan begitu.
Tapi kalau ustadznya bilang, oh itu gini, dalilnya seperti ini, bisa, itu bagus, dan lain sebagainya, ya bisa diikuti. Oh, kita kan punya akal ini. Makanya kadang-kadang kan pepatah Jawa, tresno jalaran saka kulino. Lah kulino itu kan gara-gara kulino jadi ngerti Pak, ngerti baiknya. Akhirnya terus senang. Wamin kemudian kadzalika begitulah. Kadzdzabal ladzina min qablihim. Kaum-kaum nabi zaman dahulu itu mereka mendustakan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Tidak percaya kepada nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka itu ya seperti itu Pak. Hurung-hurung wis ditolak. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Yusuf, kaumnya Nabi Yunus. Baru nabi yang Allah turun, yang Allah utus pada mereka baru menyampaikan sesuatu langsung ditolak. Itu gara-gara itu akhirnya mereka tidak mau beriman. Coba kalau disampaikan terus didengarkan, terus diresapi, persis Pak seperti ini. Seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair itu dai pertama yang diutus Rasul ke Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ibaratnya sebelum Rasul dan sahabatnya hijrah ke Madinah, Rasul menyuruh Mus'ab bin Umair untuk dakwah di Madinah, istilahnya babat alas gitu Pak ya, menyiapkan tempat untuk hijrah. Nah suatu hari itu Pak Mus'ab bin Umair itu ngumpulkan orang kampung, kampungnya kampung Bani As'ad bin Zurarah. Kampung itu Pak, itu kampung pimpinannya itu namanya As'ad bin Zurarah. Nah, As'ad bin Zurarah belum masuk Islam Pak. Karena Mus'ab bin Umair saat itu, Mus'ab bin Umair Pak ya tadi saya bilang. Mus'ab bin Umair saat itu kan dakwai orang yang belum masuk Islam Pak, dijelaskan Islam itu begini gitu. Nek mlebu Islam ya alhamdulillah ora apa-apa kan gitu Pak. Ketahuan As'ad bin Zurarah, ngamuk As'ad bin Zurarah. Dikasih tahu orang, wong kampungmu ini dirusak oleh utusan dari Mekah, utusannya Muhammad. Mereka dipengaruhi. Langsung Pak, di mana tempatnya? Di sana, didatangi langsung Pak. As'ad bin Zurarah go tombak Pak. Mus'ab bin Umar itu Pak ketika saat itu kan menjelaskan Islam gitu. Tahu-tahu dari sampingnya itu Pak, As'ad bin Zurarah berdiri menghunus pedangnya. Kowe mandek apa ora? Nek ra mandek tak cubles ndasmu karo tombak. Piye Pak kalau kita kayak gitu? Kowe gemeter. Alhamdulillah Allah beri keteguhan Mus'ab bin Umair. Akhirnya Mus'ab bin Umair meredakan. Ngeten Pak, gini Pak. Ya. Boleh tidak saya tak lanjutkan apa yang saya ucapkan? Bapak dengarkan. Nanti kalau Bapak enggak berkenan, saya tak pergi. Bu, tolong didengarkan. Apik po elek menurut Bapak yang saya sampaikan kepada orang-orang ini. Oh ya, ora apa-apa. Lanjutkan. Tunggoni Pak situ Pak. Tungguin. Dengan tombak di tangannya. Terus Mus'ab bin Umar nyampaikan, didengarkan terus Pak. Akhirnya marahnya hilang. Setelah marahnya hilang terus mendekati Mus'ab bin Umar. Wahai Mus'ab bin Umair, orang kalau ikut agama ajaran yang kamu bawa itu caranya gimana? Terbuka hatinya setelah mendengarkan. Padahal tadinya hurung ngerti Pak, hurung kenal, marah. Mau ditusuk kepalanya dengan tombak. Tapi setelah mendengar, dikasih tahu. Kan Islam kan begitu Pak. Ini loh Islam. Nek kowe beriman monggo, ora beriman rapopo kan gitu Pak. Ora usah maksa. Ternyata dia setelah dengar Islam yang disampaikan Mus'ab bin Umair kemudian masuk Islam. Dan itu banyak saudara-saudara kita yang di Eropa, yang di Amerika, yang di mana Masya Allah. Setelah ngerti wong Islam, baiknya orang Islam, mempelajari sebenarnya Islam kayak apa. Banyak yang malah masuk Islam.
Fangdur maka lihatlah kaifa kana akibatud dzalimin, bagaimana nasib kesudahannya, nasib akhir orang-orang yang dolim. Lihatlah, kita disuruh melihat Pak, kaumnya Nabi Nuh yang mendustakan, dolim dan tidak percaya Nabi Nuh tenggelam. Kaumnya Nabi Soleh, Allah menurunkan azab, suara yang memekikkan telinga, mati. Kaum Ad, puting beliung anginnya, mereka berterbangan, naik tinggi, kemudian jatuh, do mati. Fir'aun dan Haman dan tentaranya, enggak percaya Nabi Musa, mati kabeh. Wong-wong orang-orang kafir di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain itu, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah. Nah, itu kesudahannya gimana? Do mati dalam keadaan kafir, kalah perang dengan Rasulullah dan sahabatnya. Fangdur kaifa kana akibatu dzalimin. Wa minhum, dan di antara mereka, Pak, man yu'minu bihi, ada yang percaya Quran. Wa minhum, dan di antara mereka man la yu'minu bi, ada yang tidak percaya dengan Al-Qur'an. Wa rabbuka a'lamu, dan Allah itu zat yang tahu bil mufsidin, siapa orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Maksudnya Allah tahu, Pak, siapa-siapa yang berhak diberi hidayah, Allah tahu siapa yang tidak berhak diberi hidayah. Allah tahu orang ini cocok diberi hidayah sehingga masuk Islam, Allah tahu ini enggak cocok dikasih hidayah, biarkan dia dalam kekafiran dan kesesatan. Nah, itu padahal podo-podo dengar Quran, podo-podo melihat Nabi Muhammad, juga pernah melihat beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Podo ngertine, podo lihatnya, ning hasilnya sebagian beriman, kayak Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Utsman, Mu'ad bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Nabi, Pak, Khadijah, dikasih tahu Nabi, aku dapat wahyu, langsung percaya. Cah cilik ya, yang hidup di rumahnya Rasul, yaitu Ali radhiyallahu anhu, langsung percaya. Bilal bin Rabah, Pak budak, malah percaya. Sedangkan pamannya sendiri, Abu Lahab, malah memusuhi, malah tidak percaya kepada Quran dan kepada Nabi Muhammad. Abu Thalib membela Nabi tapi tidak beriman, mati dalam keadaan kafir. Ya itulah Pak, itu adalah itu merupakan hak prerogatif Allah. Allah membuat itu beriman, Allah membuat itu kafir, Allah memberi petunjuk itu, Allah tidak memberi petunjuk itu haknya Allah. Karena Allah tahu, oh orang itu cocok dikasih hidayah, oh orang itu enggak cocok dikasih hidayah. Kalau orang itu dikasih hidayah, berarti berdasarkan karena Allah tahu dia cocok dan karena berdasarkan rahmat kasih sayang Allah. Ada yang tidak diberi hidayah, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, yang sudah mati ketika perang Badar itu Allah memang tahu mereka memang enggak pantas dikasih hidayah dan berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini Pak, jauh dari Mekah, jauh dari zaman Nabi Muhammad, kok ya beriman dan Islam itu loh Pak. Karena Allah tahu Pak, kita ini memang pas cocok. Allah tahu. Dan ini juga berdasarkan rahmat kasih sayang Allah. Berarti Allah sayang sama kita, berarti Allah cinta sama kita.